perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kembalinya Belanda ke Indonesia. Pada saat Perang Pasifik masih berlangsung, Sekutu membagi Indonesia menjadi dua daerah operasi, yakni SEAT dan SWPC. SEAT, Southeast Asia Command, yang dipimpin oleh Lord Louis Mountbatten, kemudian SWPC, Southwest Pacific Command, yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur. Namun pada Mei 45, setelah Perang Dunia Kedua di Eropa berakhir dengan menyerang Jerman, daerah operasi itu berubah dalam konferensi gabungan kepala staf sekutu di Potsdam, Jerman. Sehingga diputuskan bahwa seluruh wilayah Indonesia dijadikan daerah operasi SEAT. Kemudian untuk Indonesia dibentuklah komando khusus, yakni AFNE, Allied Force Netherlands East Indies. Nah, tugas AFNE yaitu menerima penyerahan Jepang, membebaskan para tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa, melucuti tentara Jepang dan mengumpulkan mereka untuk dipulangkan, menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil, dan mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan sekutu. Akhirnya, AFNE datang ke Indonesia dimulai pada 29 September 1945 di Tanjung Priok, Jakarta, kemudian berlanjut hingga pada bulan berikutnya Oktober 1945. Dengan tugas-tugas demikian tadi, sehingga kedatangan AFNE ini disambut baik oleh rakyat dan pemimpin di berbagai daerah. Namun, pada perkembangannya, AFNE mengambil tindakan yang berlawanan. AFNE didukung oleh NICA dan KNIL. NICA, Netherlands Indies Civil Administration, dan KNIL, Koninklijke Netherlands Indies Leger. Kemudian melakukan aksi militer secara sepihak. Medan Area. Pertempuran Medan Area dimulai ketika datangnya T.E.D. Kelly, perwakilan dari Sekutu Inggris, ke Medan pada 9 Oktober 1945. Gubernur Teuku Muhammad Hasan sebagai gubernur Sumatera membantu Sekutu dalam upaya pembebasan para tawanan perang. Namun, Sekutu dan NICA mempersenjatai para bekas tawanan tersebut dengan membentuk KNIL. Jadi, para tawanan kemudian dikeluarkan, kemudian diberikan senjata. Nah, insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945, yaitu di Jalan Bali, di hotel di Jalan Bali. Bermula ketika ada seorang pengunjung menginjak-injak lencana merah putih. Pengunjung tersebut diyakini adalah anggota dari NICA. Hal ini tentu membuat kemarahan sehingga terjadilah aksi peperangan atau pertempuran antara pemuda dan TKR berhadapan dengan NICA. Kemudian Sekutu mengultimatum agar rakyat Medan menyerah diri pada tanggal 1 Desember 1945. Sekutu juga memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Artinya seluruh kota Medan dikuasai oleh Sekutu. Jadi Fixed Boundaries Medan Area semacam garis khayal pemisah antara wilayah Sekutu dan wilayah Medan untuk diduduki oleh para pemuda dan TKR. Kemudian bentrokan antar pemuda dan NICA menjalar ke seluruh kota Medan yang mengakibatkan TKR beserta gubernur harus mengungsi dari kota Medan ke daerah yang lebih jauh. Pertempuran Ambarawa. Sekutu datang ke Semarang pada 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Bethel. Kemudian disambut baik oleh Gubernur Mr. Wongsonegoro dan rakyat.
Namun sama seperti tragedi yang ada di Medan, ya. Nica mempersenjatai tawanan perang, ini menjadi pemicu konflik. Sehingga terjadilah insiden pada tanggal 26 Oktober hingga 2 November 1945, barulah kedatangan Soekarno yang menghasilkan kesepakatan, yaitu 12 butir kesepakatan. Antara lain kesepakatan tersebut yaitu Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang dalam rangka menyelesaikan tugas pokok APNEI tadi. Kemudian jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas tentara Sekutu dan masyarakat Indonesia. Kemudian Sekutu tidak akan mendukung aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Ya, lahirlah 12 butir kesepakatan di antara yang disebutkan tadi. Namun, lagi-lagi Sekutulah yang melanggar sendiri kesepakatan tersebut sehingga terjadi lagi insiden pada 20 November 1945. Selanjutnya pada tanggal 21 November, bantuan TKR dari Purwokerto dari Yogyakarta mengepung Ambarawa. Pada tanggal 26 November 45, pemimpin TKR Isdiman gugur. Akhirnya selanjutnya pemimpin pasukan diserahkan kepada Kolonel Sudirman dengan taktik gelar Supit Urang. Pada tanggal 15 Desember 1945, Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa. Kemudian setiap tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Jadi TNI AD atau Hari Juang Kartika. Pertempuran Surabaya. Sekutu mendarat pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh AWS Malabi. Brigjen Albertine Walter Southern AWS Malabi. Sama seperti daerah lainnya disambut baik oleh rakyat dan Gubernur Suryo. Sekutu lagi-lagi melanggar kesepakatan awal atau tugas APNEI dengan menduduki kantor pos besar, pangkalan laut, gedung Bank Inferio, serta lokasi-lokasi penting lainnya. Konflik pertama pada tanggal 27 Oktober 1945 hingga kedatangan Soekarno, Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, serta Komandan Tentara Inggris Majen D.C. Hawthorne pada tanggal 29 Oktober 1945. Meskipun terjadi kesepakatan gencatan senjata, aksi saling tembak terus berlanjut hingga pada tanggal 30 Oktober AWS Malabi tewas. Di sebuah mobil Buick yang ditumpangi AWS Malabi ini menjadi sasaran tembakan. Pada saat itu ia hendak melintasi jembatan merah. Pada tanggal 7 November 1945, Inggris mengirim surat kepada Gubernur Suryo berisi kecaman dan tudingan bahwa Gubernur Suryo tidak mampu mengendalikan rakyatnya. Kecaman ini tentunya merupakan aksi dari tewasnya AWS Malabi. 2 hari kemudian, 9 November 1945, Gubernur Suryo membalas surat tersebut dan membantah semua tudingan dari Sekutu. Sehingga Masyars membalas lagi yang isinya Inggris bertekad menuntut balas dan perintah agar seluruh pemuda dan pemimpin di Surabaya untuk menyerah. Akhirnya pada pukul 20, 9 November 1945, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum Sekutu dan pertempuran besar tidak terelakkan pada tanggal 10 November 1945 yang menewaskan ribuan rakyat. Sehingga sangat wajar apabila 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa di Manado. Ketika Sekutu datang ke Minahasa, Sekutu langsung membuat larangan mengibarkan bendera merah putih. Sebelumnya rakyat Minahasa telah melakukan aksi pelucutan senjata setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan dan segera mengambil alih kekuasaan. Konflik pertama di Tondano dan Tomohon, rakyat Minahasa melakukan gerakan gerilya dan terpaksa mundur. Gubernur Sulawesi Dr. Samratulangi mendesak dibentuknya Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Kemudian lahirlah petisi
menyatukan seluruh rakyat Sulawesi mendukung kemerdekaan Indonesia, sehingga harus terhalang ketika Gubernur Ratulangi diasingkan ke Papua. Kemudian pertempuran di Bandung. Sekutu tiba di Bandung pada 12 Oktober 45 saat bersamaan dengan TKR yang sedang melucuti senjata tentara Jepang. Ketika sekutu menuntun agar senjata tersebut diserahkan kepada sekutu paling lambat 21 November 45, namun para TKR justru tidak mengindahkan dan melakukan serangan di bagian utara Bandung. Sehingga sekutu mengeluarkan ultimatum pada 23 Maret 1946 agar segera mengosongkan kota Bandung. Kemudian keputusan Bumi Hangus hasil musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan MP3, Aha Nasution memerintahkan evakuasi penduduk Bandung. Kenapa? Karena melihat kekuatan yang tidak berimbang antara sekutu dan Bandung, sehingga untuk menghindari dari korban yang berjatuhan, rakyat Bandung membakar tempat tinggal, pusat pemerintahan, dan tempat-tempat yang strategis. Kemudian mereka mengungsi ke wilayah selatan. Pertempuran Margarana. Setelah perundingan Linggarjati, Belanda merasa memiliki hak untuk menduduki Bali. Karena Bali tidak disebutkan menjadi bagian wilayah RI dalam perundingan Linggarjati. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 49, Belanda mendarat lebih dari 2.000 pasukannya, bermaksud menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur. Saat bersamaan, Letkol I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta. Kemudian insiden pertama ketika sekutu berusaha membujuk I Gusti Ngurah Rai ketika dia kembali ke Bali untuk bekerja sama. Namun ditolak, I Gusti Ngurah Rai langsung memerintahkan pasukannya Ciung Wanara untuk melucuti senjata Nica di Tabanan pada 18 November 46 sehingga sekutu mengalami kekalahan. 2 hari kemudian sekutu langsung mengepung desa Adeng Marga atau Margarana. Kemudian pada pukul 9 sampai pukul 10 pagi terjadi gempuran terhadap I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya. Mereka digempur dari berbagai arah, dari darat, dari laut, dan dari udara, sehingga semua pasukan I Gusti Ngurah Rai tewas. Sehingga perang disebut perang puputan atau perang habis-habisan. Pertempuran di Palembang. Pada tanggal 12 Oktober 45, pasukan sekutu mendarat di Palembang yang dipimpin oleh Letkol Karl Michael Danica. Mereka disambut baik oleh pemimpin dan rakyat di wilayah Kem Talang Semut. Sekutu melakukan provokasi dan penggeledahan rumah-rumah warga yang dicurigai menyimpan senjata sehingga memunculkan tegangan. Sehingga terjadilah insiden pada 28 Desember 1946, 2 granat menghantam truk Belanda dan menewaskan 2 pasukan Belanda. 29 Desember, TRI dan pemuda menyerang pos-pos Belanda. Kemudian Gubernur Muhammad Isa membujuk TRI untuk mundur agar tidak terjadi korban. Akhirnya pada 1 sampai 5 Januari 1947, perang tak terelakkan di wilayah kota Medan, di wilayah kota Palembang, yaitu wilayah Talang Semut, hingga ke arah Bukit Seguntang. Akhirnya pada tanggal 6 Januari terjadilah kesepakatan gencatan senjata setelah perundingan yang diwakili oleh Aka Gani. Demikian, terima kasih. Salam Jas Merah.